Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Nurjana dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis pada abad 16 Masehi. Kemudian diteruskan dengan kedatangan bangsa Belanda yang merupakan negara paling lama menjajah Indonesia, menyusul Inggris yang juga pernah menjajah Indonesia. Awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa tersebut hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangannya yang ada di Indonesia. Kemudian berkembang lagi menjadi menjajah dan memegang penuh kekuasaan terhadap negara yang didatanginya. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryani. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Dampak yang ditimbulkan dari penjajahan ini sangat besar pengaruhnya terhadap seluruh aspek kehidupan, terutama bagi negara yang dikuasai. Salah satu aspek kehidupan yang memperoleh pengaruh cukup besar yaitu aspek kebudayaan. Dalam hal ini telah terjadi percampuran dan perpaduan dua kebudayaan antara bangsa pendatang dengan bangsa setempat. Hal ini dapat ditimbulkan karena bangsa Eropa telah lama menetap di Indonesia, sehingga proses interaksi antara bangsa pendatang dengan bangsa setempat hampir terjadi setiap hari. Nama saya Siti Saripatoholila. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Proses interaksi inilah yang nantinya akan melahirkan kebudayaan baru dan berkembang mengikuti zaman Joko Soekiman. Arsitektur dapat dianggap sebagai suatu konstruksi yang dengan sengaja mengubah lingkungan fisik menurut suatu bagan pengaturan. Cinder dan Catanse, seni arsitektur telah berkembang dan ditetapkan oleh bangsa Eropa terhadap bangunan tempat mereka tinggal di Indonesia. Perkembangan di kota-kota Indonesia mengalami babak baru, yaitu dimulai dari abad 19 sampai dengan abad 20 yang ditandai oleh masuknya pengaruh Eropa sesudah adanya perjanjian Wira dan trauma dibukanya terusan. Mulai dari abad 19 sampai dengan abad 20 yang ditandai oleh masuknya pengaruh Eropa sesudah adanya perjanjian Wina I dan terutama dibuka terusan Suez. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hal tersebut membuat jalur pelayaran samudra yang dilakukan oleh orang-orang Eropa saat itu menjadi lebih singkat dan efisien dalam pemanfaatan waktu. Kejadian ini tentunya sangat menghemat biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pelayaran. Dan itulah saat dimana pelayaran samudra menjadi semakin ramai dilakukan orang-orang Eropa. Saat itu, Yulianto Sumalyo 1945, perkembangan bentuk dan wujud dari arsitektur ini terlihat dari timbulnya lingkungan rumah-rumah dan bangunan umum yang dihuni dibangun oleh bangsa Eropa dan pedagang Cina yang kaya. Di sekitar bangunan tersebut muncul kampung-kampung komersial dan terdapat toko-toko tempat kerja yang sekaligus menjadi tempat tinggal pedagang-pedagang Cina atau pedagang asing lainnya.